Amin. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali. Ya, kita boleh berjumpa kembali lewat Zoom pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama menyimak firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Izinkan saya membacakannya bagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nehemia 4 ayat 1 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan dia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah habis terbakar seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok dan batu mereka. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ke ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat, Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang dan tombak di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok. Di tempat-tempat yang terbuka, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa mereka telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok.
Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan penguara penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh dari yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami lakukan pekerjaan itu, sedang sebagian orang daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya aku mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Demikianlah aku sendiri dan saudara-saudaraku dan anak buahku dan para penjaga yang mengikuti aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanannya. Tuhan memberkati, demikian firman Tuhan yang saya kutip dari Nehemia pasal yang keempat yang menjadi renungan kita bersama pada kesempatan malam minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 23 ini kita melihat bagaimana Nehemia dalam kerinduan, dalam hasratnya, dalam perjuangan dan pergumulannya ingin memulihkan tembok-tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan dalam perjuangan membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh tadi, Nehemia harus menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, tekanan, intimidasi, bahkan pencibiran, pelecehan, dan hinaan, caci maki, dan lain sebagainya. Lewat apa yang kita baca dalam Nehemia pasal 4 ayat pertama sampai dengan 23 ini kita melihat bagaimana kegigihan seorang yang memiliki optimisme di dalam Tuhan. Kegigihan seorang pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Kegigihan seorang yang bersandar kepada Tuhan. Kegigihan seorang yang senantiasa sadar bahwa orang yang disertai oleh Tuhan tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, lewat apa yang kita baca dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 23 ini, kita bisa belajar beberapa hal penting dalam memperlengkapi diri kita sendiri ketika kita menghadapi kenyataan hidup, menghadapi berbagai problema, berbagai dilema, berbagai pergumulan, dan berbagai masalah yang harus kita hadapi. Sebab bagaimanapun juga, dunia ini adalah tempat yang Tuhan izinkan untuk kita tinggali, untuk kita huni, yaitu tujuannya adalah untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketergantungan diri kita kepada Tuhan, pengandalan diri kita kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan mungkin steril atau bebas atau imun dari yang namanya masalah, namanya dilema, namanya problema, dan berbagai macam tuntutan dan rongrongan hidup lainnya. Oleh karena itu, lewat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya memberi judul tema khotbah ini dengan judul Menang Terhadap Intimidasi Iblis. Sekali lagi, menang terhadap intimidasi iblis. Kenapa saya beri judul ini? Dari kitab Nehemia ini kita bisa belajar banyak bagaimana hidup kita dikelilingi oleh musuh-musuh yang tidak menginginkan hidup kita sejahtera. Setan tidak ingin kita bahagia, setan tidak ingin kita memiliki keintiman dengan Tuhan, dan setan tidak ingin kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya hanya gara-gara perkataan orang lain yang menyakitkan, perkataan orang lain yang melemahkan, atau kata-kata yang mengintimidasi. Nah, oleh karena itu lewat kitab Nehemia ini kita
diajar oleh Tuhan bahwa kita harus berhati-hati terhadap apapun yang orang ucapkan tentang kita. Ya. Sekalipun orang-orang mencibir, merendahkan, melecehkan, mengatakan hal-hal yang menyakitkan, yang melemahkan, dan membuat kita terintimidasi, kita tidak boleh dilemahkan oleh kata-kata itu. Nah, oleh karena itu, izinkan saya mengutip Nehemia pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan biarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan, tetapi aku terus berusaha sekuat tenaga. Kita melihat bagaimana Nehemia tidak menyerah dan tidak menjadi putus asa, tidak gentar menghadapi intimidasi, menghadapi tekanan, menghadapi ancaman, dan menghadapi berbagai rancangan-rancangan busuk yang dirancangkan oleh Sanballat. Sanballat ini adalah orang dari Babilonia dan ia mencalonkan diri berusaha untuk menjadi penguasa di tempat itu sehingga ia berusaha untuk mencari pengikut dan dalam rangka mencari pengikut mereka Sanballat ini berusaha untuk mengintimidasi, menakut-nakuti Nehemia dan orang-orangnya yang sedang bekerja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Demikian kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam koridor yang Tuhan tetapkan, ketika kita memikirkan apa-apa yang mempermuliakan Tuhan, ketika kita membangun kembali hubungan kita yang rusak dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang kita pernah perbuat ataupun kita lakukan, maka persoalan yang kita hadapi adalah iblis tidak akan membiarkan kita untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk mencegah, menghalangi, dan merintangi agar kita gagal setia kepada Tuhan, agar kita gagal bersandar kepada Tuhan, agar kita gagal melanjutkan apapun yang bisa mempermuliakan Tuhan. Kita belajar Nehemia bagaimana Nehemia tidak terpengaruh oleh intimidasi, Nehemia tidak terpengaruh oleh kata-kata setan, kata-kata yang melemahkan. Sebab apa? Sebab jikalau Nehemia menyerah dan tidak lagi melanjutkan pembangunan dari tembok-tembok Yerusalem, maka musuh-musuh akan melompat ke girangan dan bersukacita atas kegagalan Nehemia. Karena memang itu yang diinginkan oleh setan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita diintimidasi oleh setan, dikatakan kamu tidak mungkin bisa, kamu lemah, kamu bodoh, kamu tolol, kamu banyak dosa, kamu tidak layak, dan lain sebagainya. Ketika kata-kata itu kita terima dan kita akui dalam hati, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita gagal mempercayai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Memang kita semua berdosa, dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Yesaya 1:18, Tuhan mengajak kita berperkara. Dan ia katakan, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, merah seperti kain kasumba, kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau diampuni oleh Tuhan, dan kita percaya akan kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita tidak perlu mendengarkan intimidasi kata-kata iblis yang mengatakan bahwa kita tidak layak untuk melayani Tuhan, kita tidak layak untuk berdoa, kita tidak layak untuk baca Alkitab, kita tidak layak untuk menjadi WL, apalagi kita tidak layak menjadi pemimpin pujian, kita tidak layak menjadi penyembah, kita tidak layak menjadi pemberita. Apapun yang dikatakan, kita tutup telinga bagi setan dan buka telinga bagi kebenaran firman Tuhan. Jadi, di tengah ujian berat yang melanda atau mendera Nehemia dan orang-orang Yahudi, Nehemia tidak berputus asa. Ia justru datang kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa sehingga ia beroleh kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan yang jahat dan licik ini. Demikian juga yang harus kita perbuat dan harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi hal-hal yang merongrong iman kita, hal-hal yang mengintimidasi dan mendakwa dan mengingatkan segala dosa dan kejahatan yang pernah kita perbuat, maka yang harus kita lakukan adalah tetap percaya akan kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Oleh karena itu, bagian yang pertama, izinkan saya mengajak kita untuk bersikap agar tidak mudah menyerah dan jangan pernah menyerah kepada
intimidasi ataupun ancaman-ancaman yang diciptakan oleh iblis. Kenapa? Karena memang tujuan iblis adalah ia ingin melemahkan kita, ia ingin menghancurkan kita, ia ingin membuat kita menyerah. Nah, oleh karena itu, lewat kesempatan bersaat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak dua strategi busuk yang dilakukan oleh setan untuk mengintimidasi kita. Sekali lagi ya, dua strategi busuk yang dikerjakan atau dilakukan oleh iblis untuk menyerang kita. Strategi yang pertama adalah menciptakan teror dengan tujuan menjatuhkan mental orang percaya. Ya, sekali lagi, iblis menciptakan teror kepada kita tujuannya adalah untuk menjatuhkan iman kita agar kita jatuh mental kita, agar kita tidak punya percaya diri sehingga kita menjadi lemah. Untuk itu, mari kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di dunia menanggung derita yang sama. Kenapa saya mengutip 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 ini? Firman Tuhan ini menginspirasi saya, mengingatkan kita semua bagaimana iblis bertingkah, berulah seolah-olah dia itu berwibawa. Seolah-olah dia itu hebat, seolah-olah dia itu tidak terkalahkan, seolah dia itu adalah raja yang hebat, raja yang dahsyat, raja yang perkasa. Sebagaimana singa, kita kenal, dengan sebutan yang lazim, singa itu dikenal sebagai raja hutan. Nah, dengan bertingkah sebagai seolah dia penguasa, seolah dia itu memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, memiliki kedahsyatan, dia seolah berusaha untuk menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita, dan hendak menerkam kita. Nah, perhatikan baik-baik. Singa menerkam, dan itu memang kebiasaan singa dan memang naluri singa di dalam menangkap musuhnya, menangkap mangsanya. Singa pertama kan memperdengarkan suaranya untuk menciptakan teror, menciptakan ketakutan. Kemudian dia akan menyerang, menyergap, menerkam, dan yang menarik adalah singa itu tidak pernah menelan mangsanya, tetapi mencabik-cabik, mengkunyah, menghancurkan, kemudian baru dimakan. Nah, tetapi di dalam ayat yang kita baca dalam 1 Petrus 8 ayat 9 ini, dikatakan di sini bahwa singa itu menelan. Nah, yang menarik, kata menelan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kata paino. Kata paino ini artinya adalah tidak lagi dikunyah, tapi ditelan utuh-utuh. Bagi saya kalimat ini janggal kalau kita kaitkan dengan seekor singa. Kalau ular memang dia menelan, tapi singa tidak menelan. Singa itu mencabik-cabik. Nah, ketika dikatakan singa di sini menelan, maka saya mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian bahwa singa yang mengintimidasi kita ini bukan singa yang mengerikan, bukan singa yang perkasa, tetapi singa yang sudah tidak punya gigi, singa yang sudah tidak punya taring, singa yang sudah tidak punya cakar, singa yang tidak punya kekuatan apalagi. Singa ini hanya singa ompong, singa yang memang wujudnya singa, tapi sudah tidak lagi punya kekuatan, kehebatan seperti layaknya seekor singa. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sejak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, maka sengat maut iblis itu sudah dikalahkan, sengat maut iblis itu sudah dihancurkan, sehingga ketika singa menyerang kita dengan strategi liciknya, kalau menurut saya ini bukan strategi, ini strategi murahan, strategi ecek-ecek, strategi kaleng-kaleng. Kenapa? Karena ia sudah lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ia hanya bisa menakut-nakuti, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Dan celakanya, kita orang-orang percaya seringkali mudah terintimidasi, mudah terancam, mudah ketakutan hanya karena mendengar kata-kata yang menakut-nakuti, kata-kata yang mengintimidasi. Oleh karena itu, sekali lagi, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh takut terhadap strategi iblis
yang mengaum-ngaum, yang memperdengarkan intimidasi yang diciptakan oleh iblis. Nah, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan suara-suara setan, suara-suara yang tidak membangun, suara-suara yang justru melemahkan. Ingat, itu adalah strategi iblis. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana strategi yang digelar oleh iblis tersebut di atas hanyalah sebuah teror atau intimidasi yang tidak perlu ditakuti, tetapi justru harus dilawan dengan iman. Perhatikan baik-baik bagaimana pasca kematian Tuhan Yesus dan pasca kebangkitan Tuhan Yesus, iblis sudah ditelanjangi kekuatannya dan sengat pautnya sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada yang membahayakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tadi bahwa singa mengaum-ngaum, mengindikasikan bahwa singa itu sudah tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengalahkan mereka yang percaya kepada Yesus. Mengaum-ngaum artinya memperdengarkan suara. Namun ingat, singa yang mengaum ini sudah tidak punya senjata, tidak punya cakar, tidak punya taring, sehingga hanya menakut-nakuti. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bukan mendengarkan suara setan, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Dalam Roma 10:17 dengan jelas Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu jangan kita isi pikiran kita dengan intimidasi setan. Jangan biarkan hati kita dipenuhi, dijejali, diisi dengan ketakutan dan kepanikan. Tetapi isilah dengan firman Tuhan, isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Salomo mengatakan bahwasanya dalam Amsal 30, sekali lagi Amsal 30 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab semua firman Allah adalah murni dan ia perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ketika intimidasi datang, ketika teror setan mengintimidasi kita, menyerang kita, menakut-nakuti kita, berlindunglah pada firman Allah sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 114, firman Tuhan mengatakan demikian. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 114, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Firman Tuhan merupakan pengharapan yang teguh. Firman Tuhan merupakan perisai yang kokoh. Firman Tuhan merupakan benteng yang tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dihancurkan oleh musuh. Oleh karena itu, ketika kita ketakutan, ketika kita terintimidasi, berlindunglah pada firman Tuhan, bersembunyilah di balik pelindungan, di balik naungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri membuka diri untuk memberi perlindungan kepada setiap kita yang berserah bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sungguh orang yang berlindung dan bernaung kepada Allah yang Maha Tinggi akan berkata, Tuhanlah tempat perlindungan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita bernaung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembunyikan kita di balik naungannya, di balik perlindungannya. Dan Tuhan akan memproteksi kita dengan begitu luar biasa sehingga tidak satu senjata musuh pun yang bisa mencelakai kita. Sebagaimana Tuhan juga menegaskan hal ini kepada Abraham dalam sebuah penglihatan. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Sekali lagi Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram ketika Abram taat dan patuh mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika Abram diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan Irak, meninggalkan orang-orang yang mengasihinya, meninggalkan keluarga yang menyayangi, meninggalkan mereka yang melindungi dan menjaga, meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mengikuti arahan Tuhan. Abram tidak punya tujuan kemana-mana selain hanya pimpinan Tuhan. Di tengah jalan ketika Abram mengikuti pimpinan Tuhan, Abram justru menghadapi berbagai masalah, berbagai dilema. Ketika Abram menghadapi berbagai persoalan, istrinya ditaksir oleh Fir'aun dan selain sebagainya, belum lagi di negeri terjadi bencana kelaparan dan sebagainya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Abraham diintimidasi oleh berbagai persoalan, Tuhan tampil, Tuhan hadir, dan Tuhan meneguhkan Abraham dengan mengatakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikian juga kita semua yang ikut
pada ibadah di Gepas pada malam hari. Kalau hari ini saudara atau saudari sedang terintimidasi oleh masalah, terintimidasi oleh sakit penyakit, terintimidasi oleh keadaan ekonomi, terintimidasi apapun juga malam ini, ingatlah sabda Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh, dan Tuhan sendiri berkata kepada saudara seperti dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 1, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini bukan hanya ditujukan kepada Abraham, tetapi ini ditujukan kepada kita semua yang percaya dan berserah dan bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, strategi busuk iblis yang kedua. Kalau strategi busuk iblis yang pertama adalah mengintimidasi lewat kata-kata, mengintimidasi lewat telinga kita. Nah, yang berikut yang kedua adalah intimidasi busuk setan, yaitu dengan kedahsyatan panah. Saya bacakan dalam Mazmur pasal yang 91 ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 91, firman Tuhan ayat yang kelima mengatakan demikian. Orang yang dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah strategi setan yang kedua, strategi busuk, strategi jahat setan yang kedua adalah apa? Dia bersembunyi di kegelapan. Jadi karena dia bersembunyi di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat setan itu ada di mana. Kita tidak tahu datangnya masalah itu, kadang-kadang datangnya masalah secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kadang-kadang datangnya bencana itu tanpa diundang, tanpa diduga, tiba-tiba menyergap kita, menyudutkan kita, membuat kita tidak berdaya. Nah, firman Tuhan mengilustrasikannya seperti kedahsyatan malam, kegelapan yang malam. Kemudian dikatakan lagi, bukan hanya pada malam hari setan menyerang kita, tetapi setan itu menyerang kita, mengintimidasi kita, berusaha menghancurkan kita selama 24 jam ya. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 31 dari satu bulan, 12 bulan dalam satu tahun. Artinya apa? Sepanjang masa, sepanjang kita masih bernapas di dalam dunia, setan akan terus berusaha untuk menyerang kita dari berbagai penjuru dengan berbagai strategi yang jahat. Pada siang hari ia menyerang kita seperti dengan menggunakan panah yang terbang di waktu siang. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat film-film kolosal, itu bagaimana dalam peperangan, satu kelompok prajurit itu melontarkan panahnya, melepaskan panahnya yang berjumlah ribuan, itu diarahkan kepada musuh. Nah, panah yang seperti hujan tadi, kalau kita tidak memiliki perisai, tidak memiliki tameng yang melindungi kita, maka panah-panah itu akan menghujam tubuh kita dan kita akan celaka. Itulah yang diilustrasikan sebagai strategi dan senjata setan yang busuk dan jahat yang menyerang kita selama 24 jam, selama 7 hari, dan selama sebulan, dan selama setahun, dan selama kita hidup. Kita tidak akan pernah berhenti menghadapi serangan-serangan setan. Namun firman Tuhan mengatakan apa? Engkau tidak usah takut. Tidak usah takut terhadap semua itu, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ayat 4 Mazmur 91 dengan jelas mengatakan ya, dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan kesetiaannya ialah pagar tembok. Artinya ialah Tuhan menghendaki agar kita selalu dan senantiasa bersandar dan berserah penuh kepada perlindungan Tuhan. Percayakan hidup ini kepada janji Tuhan, dan percayakan hidup ini kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, sekali lagi. Jadi walaupun strategi iblis itu begitu jahat, begitu licik, dan begitu mengerikan, sekali lagi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang kita ini dalam perlindungan Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi strategi yang satu ini, strategi yang busuk dan jahat yang dilakukan oleh setan pada malam hari maupun pada siang hari, kita harus waspada dan mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Dengan cara bersembunyi di balik firman Tuhan. Bagaimana kita bersembunyi di balik bagaimana caranya kita bisa bersembunyi di balik firman Tuhan? Paulus mengatakan demikian dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini Paulus mengingatkan kepada kita, agar kita hidup ini senantiasa waspada, hidup ini berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita dalam situasi darurat. Kita ini dalam situasi darurat perang. Kenapa dikatakan darurat perang? Iblis, musuh kita, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk berusaha menyerang kita. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini dengan jelas Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam situasi di mana setan tidak lelah, tidak berhenti untuk menyerang kita. Nah, dalam menghadapi situasi ini, sekali lagi, yang harus kita lakukan, yang harus kita pergunakan, yang harus kita kerjakan adalah berlindung pada Tuhan. Dan bagaimana caranya berlindung pada Tuhan? Nah, caranya adalah firman Tuhan mengatakan demikian dalam menghadapi serangan yang tersembunyi yang dilancarkan oleh setan. Izinkan saya mengutip Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 17. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 17 berbunyi sebagai berikut. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan musuh yang bisa kita lihat dengan mata. Perjuangan kita bukan melawan musuh yang dapat kita deteksi, dapat kita monitor dari mana ia berada, dari mana dia datang, dan tampak oleh mata. Ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita ini benar-benar tidak bisa kita lihat dengan mata. Dan musuh kita ini tidak bisa kita lihat senjatanya seperti apa, kekuatannya sebesar apa, sehebat apa, kita tidak tahu. Seperti Rusia dan Ukraina. Rusia bisa mengukur kekuatan Ukraina, dan Ukraina bisa mengukur kekuatan Rusia. Sehingga bisa mengantisipasi. Tetapi ketika berhadapan setan, kita tidak bisa mengukur kekuatan musuh kita. Karena kita tidak tahu strateginya seperti apa, dan setan di mana bersembunyi dan senjatanya apa, kita tidak melihat. Kita hanya bisa menghadapi semua itu dengan ayat 13 Efesus 6, selengkap senjata Allah. Karena itu dikatakan sebab itu ambillah selengkap, ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Diawali dengan kata sebab itu ambillah, berarti ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi satu kondisi. Karena itu, sebab itu, maka dari itu, artinya adalah sebuah perintah, sebuah afirmasi yang memerintahkan agar kita memperlengkapi diri kita dengan kebenaran. Perlengkapan kita adalah senjata Allah, supaya apa? Supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan bisa berdiri teguh, bisa berdiri pada tempatnya, tidak tergeser dari posisi sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik ketika dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Artinya tidak terkalahkan, tidak roboh, tidak diinjak-injak oleh musuh, tidak dilecehkan oleh setan, dan tidak dikalahkan oleh setan, tapi tetap bisa berdiri dan tetap mengalahkan musuh kita. Ayat 14 dikatakan ini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah visi jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kesimpulannya adalah, dalam mengalahkan iblis, kita tidak bisa menggunakan akal sehat, kita tidak bisa menggunakan kekuatan intelijensia kita, kita tidak bisa mempergunakan kapasitas otot kita, kita tidak bisa menggunakan otak kita. Yang bisa menolong kita hanyalah iman, ketergantungan diri kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada apa yang difirmankan Tuhan, kesadaran diri untuk bersandar kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, kita harus siap dalam segala kondisi, dalam segala jarak, yaitu harus siap menghadapi berbagai serangan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, ingat sekali lagi sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, ingat sekali lagi, kenakanlah seluruh senjata Allah. Jangan hanya satu dari bagian senjata, tapi pergunakanlah seluruh senjata Allah.
Kenapa? Dengan menggunakan seluruh senjata Allah yang dipaparkan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dengan 17 sampai dengan 17 tadi, kita akan terlindungi di dalam kuasa Tuhan. Kita akan kuat di dalam kuasa Tuhan dan kita tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena apa? Oleh karena kita berserah dan berlindung kepada firman Tuhan. Kita akan menjadi pemenang yang sejati ketika kita berlindung, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk apa yang sudah kita simak dan dengar bersama-sama. Dan saya percaya, saudara-saudara dalam Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan dan setan tidak akan pernah bisa membatalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami dan Engkau selalu nyata bagi kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu adalah andalan kami, firman-Mu adalah perisai kami, firman-Mu adalah perlindungan kami, dan kepada firman-Mu Tuhan kami bersandar, kami berlindung, dan kepada firman-Mu Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami, memagari kami dari berbagai ancaman dan intimidasi iblis. Tuhan, kuatkan kami ketika kami lemah. Dan biar Tuhan kami selalu mengasihi-Mu dan percaya kepada-Mu, hanya kepada-Mu lah kami berlindung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami mohon kepada-Mu Tuhan. Biar firman yang boleh kami terima dan dengar bersama-sama malam ini, termeterai di hati kami, bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah lebat, menjadi perisai bagi kami, menjadi kekuatan ketika kami lemah, menjadi pengharapan ketika kami kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami syukur, berterima kasih kepadamu, puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, waktu dan pas saya kembalikan kepada